Kadangkala kita merasa lebih pantas melayani dan lain sebagainya, entah sebagai prodiakon, entah sebagai lektor dan lain sebagainya daripada umat yang lain karena penampilan, karena pengetahuan dan lain sebagainya, dan akhirnya jatuh kepada sikap menghakimi dan menghalangi mereka yang mungkin kita anggap tidak pantas untuk melayani dalam kerajaan surga. Jangan sampai kita jatuh pada sikap seperti itu, karena jangan-jangan kita malah membuat orang lain menjauh dari kerajaan surga, bukannya mendekatkan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, Mbah Akung, Mbah Putri, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Rabu biasa yang ke-20. Kita diajak untuk mewujudkan Allah yang maha baik, maha kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta dan belas kasih, Engkau selalu baik dan ramah terhadap kami. Cinta kasih-Mu kepada manusia tiada batasnya. Semoga kami selalu penuh rasa syukur atas segalanya itu dan selalu baik hati serta ramah terhadap sesama. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Sekali peristiwa, berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan Bet Milo. Mereka menobatkan Abimelek menjadi raja di dekat pohon Tarbantin, di dekat tugu peringatan yang ada di Sikem. Hal itu dikabarkan kepada Yotam. Maka pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kalian warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kalian juga." Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi hendak mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Mari, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu, "Masakan aku meninggalkan manisanku dan buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, "Mari, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon anggur itu, "Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, "Mari, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu, "Jika kalian sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kalian, datanglah, berlindunglah di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras di gunung Libanon." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Betapa girang hatinya karena kemenangan yang Kau berikan. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak.
Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu dan Engkau memberikannya. Umur panjang untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji pikiran dan segala maksud hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada para murid. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja sekitar pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan perumpamaan yang mungkin kalau kita dengarkan sekilas, spontan, kita juga akan merasa ada ketidakadilan di situ. Masa ada orang yang bekerja seharian, upahnya sama dengan orang yang hanya bekerja 1 jam saja. Tapi itulah cerdiknya Yesus dalam menggambarkan bagaimana Allah itu ukurannya memang tidak sama dengan ukuran kita. Kalau kita baca dalam perumpamaan tadi, sebenarnya tidak ada ketidakadilan dalam kisah tadi. Kita tahu di awal tadi sepakat 1 dinar sehari, dan pekerja-pekerja yang berikutnya yang jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 tidak pernah disebutkan akan dibayar berapa. Hanya disuruh untuk pergi ke kebun anggur bekerja.
Dan itu menunjukkan bahwa orang yang mempunyai kebun anggur ini justru adalah orang yang penuh kemurahan, baik hati. Mengapa baik hati? Yang pertama, dia mau memperkerjakan orang yang nganggur. Maka kan dia mencari orang yang nganggur, orang yang nggak punya penghasilan justru dipekerjakan. Semuanya dipekerjakan. Dan yang kedua, dia memberikan haknya sesuai dengan kemurahan hatinya. Ini ingin melambangkan tadi dalam awal bacaan Injil, Yesus mengatakan hal kerajaan surga seperti ini dan lain sebagainya. Maksudnya adalah satu, ini melambangkan kerajaan surga itu terbuka untuk semua orang. Universalitas kerajaan surga ditampakkan oleh Yesus pada perumpamaan ini. Dan memang ketika bekerja, orang-orang ini tidak ada yang protes, tetapi ketika menerima upah barulah ada yang protes karena merasakan ketidakadilan. Penyadaran yang perlu kita lakukan adalah bahwa kerajaan surga itu milik semua orang. Tuhan memanggil semua orang untuk berkarya dalam kebun anggurnya dan untuk masuk dalam keselamatan dalam kerajaan surga. Nah, seringkali kita sebagai pengikut Kristus, kita ini justru menjadi seperti pekerja-pekerja yang protes tadi, karena merasa bahwa kita sudah melakukan banyak, tetapi kok berkatnya malah lebih banyak atau mungkin sama dengan orang lain yang mungkin melayani tidak seberat kita. Kita pasti pernah mengalami dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kadangkala kita merasa iri kepada orang lain yang kelihatannya itu tidak terlalu sibuk melayani, tidak terlalu rajin berdoa, tidak terlalu ini dan itu, tapi kok berkatnya sama ya dengan apa yang kita lakukan. Atau mungkin kita merasa sudah berbuat baik sangat banyak, tapi ketika sampai kepada hal soal kesejahteraan dan lain sebagainya, itu seringkali juga melihat orang lain lalu timbul perasaan iri. Maka bacaan dan perumpamaan tadi sekaligus mengingatkan kita agar kita tidak menjadi hakim-hakim di dunia ini yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, lalu melihat bahwa saya ini lebih pantas untuk masuk kerajaan surga daripada kamu dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kerajaan surga terbuka untuk semuanya. Mungkin kita juga pernah mengalami bagaimana kita dihakimi atau kita menghakimi. Beberapa hari yang lalu Romo Dadang mencontohkan, misalnya ada yang lama tidak aktif, lalu aktif di lingkungan, tiba-tiba ada keluar kata tumben nang gereja, tumben metu. Padahal mau aktif lagi itu kan tidak perlu ditumben-tumbenkan. Tapi ada kadangkala dalam diri kita itu perasaan kok dek dadi aktif ya dan lain sebagainya. Atau kadangkala kita merasa lebih pantas melayani dan lain sebagainya entah sebagai prodiakon, entah sebagai lektor dan lain sebagainya daripada umat yang lain karena penampilan, karena pengetahuan dan lain sebagainya, dan akhirnya jatuh kepada sikap menghakimi dan menghalangi mereka yang mungkin kita anggap tidak pantas untuk melayani dalam kerajaan surga. Jangan sampai kita jatuh pada sikap seperti itu, karena jangan-jangan kita malah membuat orang lain menjauh dari kerajaan surga, bukannya mendekatkan mereka. Kerajaan surga untuk semuanya, maka marilah kita sebagai pengikut Kristus, kita juga berupaya mendekatkan orang lain masuk kerajaan surga, bukan menjauhkannya dengan sikap iri, sikap menghakimi dan merasa lebih baik. Kita hening sejenak. Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari? Karena tidak ada orang yang mengupah kami. Pergilah juga kalian ke kebun anggurku. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal maha kuasa, perkenankanlah kami bekerja di kebun anggur-Mu. Semoga segala perbuatan kami merupakan persembahan kami untuk kedamaian dunia dan pengharapan sesama akan kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan agar kita mampu melayani tanpa dikuasai rasa iri hati dan mudah menghakimi. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.